Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Siap untuk belajar? Pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 6. Agar anak-anak lebih paham mengenai materi yang akan Bapak sampaikan, yuk simak videonya dan cermati dengan sesama. Untuk pembahasan yang pertama, Bapak di sini akan menjelaskan pengertian ide pokok. Ide pokok adalah ide yang disampaikan penulis untuk menjadi suatu pokok pembahasan dalam suatu paragraf. Dalam pembahasan mengenai ide pokok, ternyata ide pokok memiliki fungsi. Fungsinya yaitu membantu untuk mengembangkan suatu alur tulisan didukung gagasan penjelas. Selanjutnya, ciri-ciri ide pokok. Ide pokok memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki kalimat pendukung atau kalimat penjelas. 2. Ada yang mendukung baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. 3. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Ada beberapa cara untuk menentukan ide pokok. 1. Menentukan kalimat utama. Cara ini bisa kita pakai untuk menentukan ide pokok dengan cara mencari kalimat yang paling menonjol atau bersifat umum. 2. Fokus membaca setiap paragraf. Dengan fokus membaca setiap paragraf akan membantu kita akan menemukan kata-kata yang bersifat umum, dan itulah yang disebut dengan ide pokok. 3. Menarik kesimpulan dari paragraf dengan cara menulis kata-kata penting atau umum di buku catatan dan menarik kesimpulan bahwa itulah ide pokok dari setiap paragraf yang diminta. Untuk materi selanjutnya, di sini Bapak akan membahas mengenai mata pelajaran IPA, pengertian kelainan tulang. Kelainan tulang adalah penyakit yang mempengaruhi sistem gerak yang terdiri dari tulang, otot, ligamen, dan sendi. Ada macam-macam kelainan tulang. Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Ini terjadi karena kecelakaan berkendara atau jatuh. 2. Osteoporosis. Osteoporosis yaitu pengeroposan tulang yang diakibatkan oleh usia telah lanjut. 3. Fisura atau retak tulang. Ini juga disebabkan oleh kecelakaan berkendara. 4. Lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke lumbalis. 5. Skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung membentuk huruf S. 6. Kiposis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang selalu membungkuk. Selain kelainan pada tulang, terdapat juga macam-macam kelainan pada otot manusia. Yang pertama, hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. 2. Atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. 3. Stiff atau kaku leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. 5. Tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Claridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Berikut beberapa gambar dari kelainan otot. Gambar pertama, hipertrofi. Gambar kedua, atrofi. Gambar ketiga atau stiff kaku leher. Dan gambar keempat, tetanus. Untuk menjaga kesehatan tulang dan otot manusia, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, melakukan sikap duduk yang sempurna dan tidur yang benar, karena dengan duduk yang sempurna dan tidur yang benar akan membantu tulang berelaksasi dengan tepat. Yang kedua, memperbanyak makanan sehat dan bergizi.
terutama mengkonsumsi makanan yang mengandung zat kapur dan kalsium dan banyak mengandung vitamin D yang baik untuk tulang dan otot. Ketiga, banyak berolahraga. Dengan olahraga yang teratur akan membantu kesehatan tulang dan otot dan membuat otot dan tulang akan menjadi lebih relaksasi dan membuat tubuh menjadi lebih segar. Demikianlah video pembelajaran Bapak kali ini. Bapak ucapkan terima kasih dan tetap semangat.